Dia nggak bisa masyarakat. Gusti Bambang Gage juga. Bambang Gage juga. Nah, saya mau Bambang Gage itu bahkan dia nggak daftar. Nggak daftar. Jadi yang dapat rekomendasi dari PDIP itu kalau Pak Teguh kan memang dari hasil survei saya kan tertinggi. Terus kemudian dari Suprabu itu juga tinggi itu. Kalau di hasil survei terakhir yang saya sampaikan ke teman-teman wartawan itu kan jadi pertumbuhan indikator politikal personal dari Suprabu itu paling bagus. Di antara tokoh-tokoh yang lain itu paling bagus. Nanti dibuka hasil survei saya. Itu tingkat kemiringannya itu hampir 45%. Jadi miringnya itu begini. Hampir 45%. Pada 4 survei bahkan. 4 survei yang saya lakukan itu pertumbuhan politikal personal, baik popularitas, akseptabilitas, tingkat kecocokan sampai dengan elektabilitas dan Suprabu itu tinggi. Tapi kalau Pak Teguh ini popularitasnya kan sejak awal memang sudah tinggi. Popularitasnya itu tinggi. Tapi elektabilitas dari Pak Teguh kan terakhir mengalami penurunan sebagai dampak dari Gus Bre yang memberikan sinyal sangat positif. Saya melihatnya sinyal sangat positif. Bahkan kalau saya ketika di hari-hari terakhir itu 1 hari 2 hari sebelum dia menyatakan tidak melanjutkan pencalonannya itu, saya sudah berani menyampaikan 95% Gus Bre itu akan mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo yang diusung oleh KIP Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus. Plusnya apa? Plusnya PKS. Dan di situ PKS itu kunci dari kemenangan dari pasangannya, kemudian nanti di dalamnya ada Gusti. Itu bisa Pak nih Pak? Itu bisa. Bisa. PKS kunci kemenangan di PKS. Mengapa di PKS? Karena survei saya pertama, survei saya kedua, sampai dengan survei ketiga, saya menempatkan PKS itu di posisi koalisinya PDIP. Sehingga kalau kemudian di survei terakhir, di survei yang keempat ya, yang keempat yang di bulan Juli, lalu PKS itu merapat ke KIM, itu secara kekuatan politik KIM itu besar. Kalau PDIP dengan PDIP besar seperti itu. Sekarang pun saya kira juga karena PKS itu sudah salah satu partai pengusung di KIM itu kan juga besar. Koalisinya kan kekuatan elektoral partai pengusung kan lebih besar KIM Plus dibanding PDIP. PDIP kan lebih. Pak Teguh itu terakhir disalib oleh Gusti Bre itu di sekitar bulan Juni. Jadi data saya itu mengindikasikan elektabilitas dari Pak Teguh itu tersalib oleh KIM koalisi oleh Gusti Bre itu di bulan Juli itu sudah kalah, dan itu kemudian menjadikan KIM Plus itu sangat yakin dia memenangi Pilkada 2019
2024 ini di Kota Solo. Pak, dengan perubahannya peta semacam ini, kamu kapal uangnya antara kubu Bidang Sari sama Iya, ya nanti saya jawab. Saya lanjutkan dulu. Saya lanjutkan dulu. Sambil makan nggak apa-apa. Tambah ya apa? Tambah langsung. Nah, Bambang Gage ini nggak pernah datang. Pertanyaan saya kemudian, terus apa gunanya ono pendaftaran di PDIP Solo? Apa gunanya itu? Kalau tidak sekedar basa-basi. Kalau tidak sekedar basa-basi, padahal itu melibatkan seluruh komunitas yang ada di Solo. Perguruan tinggi diundang untuk mendengarkan para bakal calon wali kota, wakil wali kota lewat PDIP itu semuanya diundang, termasuk visi Unisri juga diundang. Kebetulan yang datang wakil dekan. Lalu akhir kata kemudian yang diusung Pak Teguh oke, memang dari hasil survei saya ambil sendiri sih. Tetapi kemudian Bambang Gage itu kan kemudian menyebabkan loh kok Bambang Gage gitu seperti itu. Kenapa tidak misalkan kalau indikatornya adalah elektoral, kenapa tidak si Sel Suprabu? Kenapa juga tidak tokoh kader PDIP yang lain kalau misalkan mau nanti yang tokoh itu terkait dengan Bambang Gage. Karena itu maka di luar kan juga banyak yang protes seperti itu. Nah ini saya kira bagi PDIP perlu menjadi pelajaran menurut saya. Kenapa? Ya ada baiknya kalau penjaringan itu nantinya itu penunjukan semacam itu ya, tapi ya terserah saja. Tapi kalau menurut saya itu ada efeknya ya banyak yang hilang. Yang daftar itu pasti belum. Apalagi yang sudah pasang gambar dan lain sebagainya, mengarahkan sumber daya dan lain sebagainya, akhirnya kan nggak perlu daftar, nggak perlu sosialisasi ke masyarakat, lalu kemudian dapat itu. Tapi ya terserah semuanya ke partai yang punya teman-teman di saya selaku pengamat itu ya ada baiknya dijelaskan lebih awal ya kalau memang ada pendaftaran, kecuali tidak ada pendaftaran resmi. Kalau tidak ada pendaftaran resmi, tadi contoh Pak. Seperti itu. Nah, terkait dengan itu ya. Bisa mengaruhi suara PDIP nanti Pak? Dengan Saya nggak bisa menjawab dengan pasti itu, tetapi coba kita lihat nanti kalau saya melakukan itu, apakah ada dampak atau tidak. Rencana dalam waktu dekat saya akan menerjunkan tim survei untuk Solo. Kapan itu masih tapi dalam waktu dekat. nanti tukang survei saya jangan buntut nanti harus kasih tahu. tapi sebetulnya Pak, mengamati secara pribadi bagaimana? Yang mana? Ya Bapak apa PDI elektoralnya? Ya Pak, itu juga berpengaruh nggak ke Elektoral. Iya. Soliditas dulu kalau saya, apakah dengan peristiwa semacam itu PDIP akan solid gitu kan? Nah, menurut kacamata saya PDIP tetap solid. Nah, itu. Kenapa? Karena PDIP ini partai yang sudah lama. Dan kemudian biasanya kalau partai sudah menentukan ini begitu, ya kekecewaan pasti ada, tetapi tidak akan lama. Kader-kader PDIP itu akan bisa solid lagi seperti itu. Menurut Pak Wahdi. Menurut pandangan saya, tetapi hasil survei
nanti akan kita lihat. Itu yang jelas data saya terakhir adalah Pak Teguh itu sudah di bawah, elektabilitasnya di bawah Gus Tigri. Nah, ketika Gus Tigri tidak jadi Awan dan kemudian digantikan dengan Respati Ardi, dan kemudian Respati Ardi juga diendos oleh Gus Tigri, kemana-mana dikawal oleh Gus Tigri, apakah kemudian yang kemarin menyatakan akan memilih Gus Tigri itu beralih atau tidak? Kembali memilih Pak Teguh atau tidak? Seperti itu. Nah, beberapa indikator yang akan saya survei, yang pertama tentu saja adalah popularitas. Popularitasnya berapa itu? Kalau Pak Teguh sudah tinggi ya. Kalau Pak Teguh sudah tinggi. Terus Pati Ardi itu berapa? Mas, sekarang goleknya apa? Goleknya apa? Golau. Teka orang minta tawar. Ini reportis siapa? Yang kedua, yang penting ini tingkat kecocokan. Jadi biasanya gini teman-teman, saya tanya ini. Kalau misalkan Respati Ardi menjadi wali kota Solo, calon wali kota Solo, penjenengan cocok nopo mboten? Bukan. Kebablasan. Pilihan jawabannya adalah sangat cocok, cocok saja, kurang cocok dan tidak cocok. Itu biasanya nanti saya kasih skor. Yang menjawab sangat cocok itu kita kasih angka skor 5. Yang jawab cocok kita kasih skor 4. Yang jawab cocok-cocok saja itu skornya 3. Yang kurang cocok itu 2. Yang tidak cocok itu 1. Yang tidak mau jawab kita kasih skor 0. Itu kemudian nanti kita bandingkan antara Respati Ardi dengan si Pak Teguh itu. Gitu. Nah, setelah itu nanti akan ketemu agregat penilaian masyarakat dan ketemu rata-rata tingkat kecocokannya. Nah, itu kemudian kan bisa diperbandingkan. Nanti kalau tinggi Pak Teguh, maka kemungkinan Pak Teguh akan banyak dipilih. Kalau tinggi Respati Ardi, maka Respati Ardi akan banyak dipilih. Nah, kalau pollingnya itu di anak muda, mungkin banyak mungkin ya. Kalau di orang-orang tua, mungkin Pak itu memungkinkan. Nanti kita lihat. Yang jelas survei saya itu karakteristik responden kita bagi menjadi berdasarkan usia, berdasarkan menopo gender, terus kemudian berdasarkan kelompok usia juga ya, gender juga, terus kemudian keyakinan beragama, muslimnya NU, MTA atau muslim Muhammadiyah atau muslim tanpa atribut, kayak pas Bambang ini muslimnya tanpa Muhammadiyah. Gitu. Terus kemudian pekerjaan, kemudian satu lagi itu status sosial ekonomi, keluarga menengah atas, keluarga menengah bawah, atau pegang kartu BPJS. Yang atribut selanjutnya adalah pekerjaan. Gitu. Pekerjaan ada yang kemarin sudah di-polling akan di-polling lagi atau beda orang? Beda orang. Biasanya saya menggunakan DPT di titik lokasi survei itu akan kita acak. Kemungkinan bisa saja. Yang kemarin kita wawancara lagi. Karena kan biasa, gitu. Seperti itu. Tapi yang jelas titik lokasi surveinya bergeser. Kalau titik lokasinya bergeser kan kemungkinan beda. Seperti itu. Pak, sebelum survei Pak, kira-kira Bambang Gede bisa ngangkat nggak? Bambang Gede sama posisinya dengan si Respati Ardi. Berapa tingkat popularitas dari Bambang Gede itu? Menurut saya sebenarnya untuk wakil itu nggak terlalu signifikan. Ya, teman-teman, di banyak survei saya wakil itu tidak terlalu signifikan. Dia tidak akan nambah banyak,
Tetapi kalau ngurangi ya, iya. Jadi kalau salah pilih wakil itu bisa ngurangi. Tetapi kalau benar pilih wakil, nambahnya cuma sedikit. Itu bahayanya wakil itu seperti itu. Kalau survei dari panjenengan berkaitan dengan anak-anak Gen Z, itu populasinya seberapa tinggi, Bapak? Biasanya saya proporsional ya Pak ya. Saya proporsional. Jadi nanti di setiap survei saya itu ada datanya kok itu. Jadi yang usia di bawah 25 tahun itu berapa persen itu ada. Yang antara 26 sampai 35 kayaknya. Itu jadi memang ada generasi itu saya nggak begitu apa. Itu ada Pak persentase. Dan sebenarnya begini ya teman-teman. Survei itu penting banget loh ya, atribut responden itu penting banget. Apakah survei itu valid atau tidak? Itu juga ditentukan oleh tingkat heterogenitas dari karakteristik respondennya itu terdistribusi secara baik apa enggak. Kalau terlalu banyak Gen Z-nya juga enggak. Kalau terlalu banyak manulanya juga enggak bagus. Kalau terlalu banyak perempuannya juga enggak bagus. Kalau terlalu banyak pegawainya juga enggak bagus. Makanya kemudian penjelasan siapapun yang merilis hasil survei itu perlu penjelasan. Nah dia nggak punya tanyakan. Jangan surveinya dilakukan yang nanti mana kan itu esok tuh. Sing nang kono kan jangan tuh, kamu kan dari kono. Gitu, seperti itu. Itu penting Pak, termasuk agama. Agama itu juga penting Pak. Nanti kira-kira orang yang afiliasinya ke NU itu berapa persen? Gitu. Di dalam responden survei itu ada. Nah itu monggo di apa saya di Pak Bambang ini ngomong kayak gitu. Iya. Persoalan jus kok. Iya, maaf saya. Matikan.